terus dia kesel sama yang punyanya. Tadi sebut dimarahin. Orang yang nggak apa web nggak gelap kelihatan merah deh. kan siang tadi. Iya siang itu kan lagi nongkrong malam gitu. Di zaman Umar bin Khattab kalau nggak salah, ya sedang berjalan, kemudian ada air pancuran, ya air pancuran, kemudian mengenai kainnya, kemudian ya Amirul Mukminin, apakah ini najis? Katanya, jika jangan terlalu banyak untuk istilahnya terlalu berpikiran, mempersulit, ya mempersulit diri. Jadi dianggap aja itu adalah suci, ya. Jangan mencari-cari kayak misalnya kita pergi ke warteg, kemudian ada ayam, ini ayam motongnya baca Bismillah, enggak sampai ke itu, ini kan ya, ada ayam, ini ayamnya dipotongnya baca Bismillah enggak, Mbak? Enggak, jangan. Jadi itu kesannya jadi mempersulit, sempit gerak kita. Jadi dianggap semuanya adalah sebagaimana, karena kita hidup di yang mayoritas Muslim, kita hukumi bahwa segala, ya misalnya sapi, kemudian ayam itu dipotong dengan cara Islam, ya. Jangan kita menyusahkan diri dengan hal yang kita tidak ketahui, tapi secara umum, kecuali kalau kita memang hidup atau kita mampir ke negeri yang orang kafir, ya misalnya ke Cina itu kan ya. Nah itu banyak kan orang Hindu, Buddha, karena sembelihan orang kafir musyrik itu kan haram, tapi sembelihan orang non muslim yang masih itu ahli kitab boleh, ya. Jadi selama itu memang terlihat halal penampakannya, kemudian tidak ada yang menunjukkan hal yang haram, maka kita berhusnuzon dengan sahabat kita bahwa itu adalah harta yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Wali kota itu kan kenyamanan yang didapatkan ada yang haram, ada yang halal, ada campur gitu. Hukumnya gimana itu? Ya, terkait itu Pak Subo, jadi kita hukumi zahirnya. Ya, tadi misalnya teman kita, misal ada seorang punya teman pencuri, ya. Selama dia tidak mengetahui itu hasil dari mencuri, ya kan bisa aja dia minjam atau, maka itu halal, kecuali memang jelas-jelas tadi, jelas-jelas bahwasanya dia habis pulang malam gitu, hasil curian dari karung, kemudian dijual, udah yuk kita makan, ini dari hasil semalam, nah itu boleh nggak Pak? Karena jelas-jelas. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, itu bukan jatuhnya subhat, ya. Tapi memang dihukuminya itu adalah kita berhusnuzon, itu adalah harta yang halal, ya. Tapi kalau misalnya kita mau berhati-hati, ya boleh aja, tapi jangan sampai kita menyakiti, menyakiti saudara kita, ya. Karena menyakiti hati seorang muslim itu pun berdosa jatuhnya, ya. Jadi jangan sampai kita menyusahkan diri sendiri, apalagi untuk membuat sakit hati sama muslim, yang itu juga sebuah dosa, ya. Apalagi itu belum diketahui hukumnya. Tapi apabila memang jelas-jelas misalnya dari bantingan gitu yang jelas itu haram, baru bisa kita hubungi secara zahir itu adalah harta yang haram. Allah a'lam bishawab. Jadi saya cuma nambahin aja, memang kehati-hatian itu memang harus Pak. Kata Sayyidina Umar, ya kan, orang bertakwa itu seperti berjalan di jalanan yang banyak duri. Jadi ke kanan, ke kiri, ke kanan, untuk hati-hati supaya jangan tertusuk duri. Nah, itu orang identik dengan orang yang bertakwa. Ini kata Umar, ya, Umar Ibn Khattab, seperti itu saya masih ingat. Makanya kita dalam hal harta haram, ya kan, memang harusnya diperlakukan seperti itu, gitu, supaya jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita, karena itu konsekuensi yang tadi kata Rasulullah, tidak dijabah doanya selama 40 hari, dan itu suatu kerugian yang besar. Kita sholat, kita ternyata tidak ada
ini ya kan tidak diijabah. Nah, saya ingat nih dari pertanyaan Pak Subo tadi, pernah saya mendengar satu hadis ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berpuasa sunnah, gitu. Hari Senin entah hari Kamis, puasa sunnah. Nah, kemudian beliau Rasulullah dan para sahabat sowan ke sahabatnya, kalau nggak salah Abu Ayyub An-Ansori, ke rumahnya gitu. Nah, begitu assalamualaikum, nah mulia sekali kan datang ke rumah beliau. Kemudian beliau Rasulullah dan para sahabatnya Umar sama Ali atau Utsman itu disuguhi makanan, Pak. Iya kan? Karena mereka tidak tahu kan Rasulullah itu sedang puasa gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah membatalkan puasa, Pak, mengkonsumsi hidangan yang disediakan atau diberikan oleh sahibul bait, tuan rumah. Itu untuk apa? Untuk menghargai saudaranya yang sudah mau mengeluarkan makanan itu. Kalau dimakan kan dia senang, Pak. Apalagi yang makan Rasulullah. Wow, luar biasa. Jadi itu bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau kita bertamu, kalau kita puasa, lagi puasa sunnah, ya Senin Kemis, assalamualaikum, saat ya lagi puasa, tapi kita nggak bilang kata kita lagi puasa, tiba-tiba diserahkan makanan, ya kita mengikuti Rasulullah, kita makan aja, membatalkan puasa untuk menghargai sang tuan rumah. Nah, terkait dengan halal hartanya atau haram hartanya, tadi saya di setelah kan memberikan secara johir, kalau secara zon dugaan itu tidak bisa menjadi dalil, ya kan, hukum itu. Jadi harus pasti qot'i gitu bahwa barang itu haram. Nah, katakanlah pernah saya satu cerita nih, saya boleh cerita ya? Saya ketawa belum cerita ketawa. Jadi waktu masih SMP ya Pak ya, dia masih zaman jahiliyah, masih pada nakal lah gitu kan. Malam-malam ini Pak, dulu kan saya masih gelap ya, lampu juga masih PLN itu masih jarang gitu. Biasanya malam-malam itu pada main gitar gitu kan, main gitar. Iya. Tiba-tiba ada temen saya yang nongkrong tuh, idenya itu. Tadi gue lihat sana tuh, melihat mangga udah pada merah. Ya gitu ya, namanya bocah ya. Masa sih? Ini lampunya. Terus dia kesel sama yang punya ya. Tadi sudah dimarahin. Orang nggak gelap kelihatan merah kan siang tadi. Iya siang, ini kan lagi nongkrong malam gitu. Tadi siang sih saya dimarahin sama yang punya. Iya. Sorry, saya orang nggak mau udah dituduh mau ngambil mangganya aja, padahal cuma mau lewat, mau ngambil layangan atau apa gitu. Jadi saya kesel gitu. Kita ambil yuk sekarang yuk gitu. Ya malam-malam itu kan pada jam 8 jam 9. Akhirnya jadi, tapi begitu mau berangkat, ya kan, akhirnya terjadilah itu Pak, itu namanya, ya anaknya kan ada yang jagain supaya nggak kelihatan orang, ada yang naik satu, ya kan, boleh pada sebut sarang ya, kayak gitu ya. Dulu, nah dapatlah beberapa buah mangga gitu kan, akhirnya dibawa ke lapangan lagi tuh. Nah tiba-tiba si anaknya yang punya itu datang, diajak lah, Iwan sini Iwan gitu. Nggak ada mangga dimakan. Wah, mangga dari mana? Udah makan aja. Dimakan langsung sama yang punyanya anak itu. Wah, enak nih mangganya ya. Wah, besok cari lagi loh. Yang lain ketawa, padahal dia mangganya mangga dia sendiri gitu. Saya ya mau nggak mau saya ikut makan sedikit lah, tapi saya tahu itu mangga itu bermasalah gitu kan. Artinya apa ya? Dikit banyak sudah dosa. Iya makanya. Tapi saya makanya istighfar ya Allah ya itu. Tapi yang paling banyak yang punya mangga itu anaknya. Tadi begitu selesai mangganya habis ya kan, diceritain, mangga dari mana sih? Wah, udah makan enak nggak? Enak ini mangga lu. Ah, mangga gua. Akhirnya si anak itu marah, bapak gua lu kan. Jadi intinya apa ya? Istilah itu saya mau tadi ya ceritanya tuh. Jadi harta yang haram itu ya nggak ada beda rasanya, sama juga yang halal dengan haram, kayak gitu. Cuman yang bedanya itu perlakuan kita Pak, itu kehati-hatian kita. Jadi kalau sekarang sih saya kan jangankan ngambil ya, dikasih pun saya nanya dulu nih dari mana mangganya gitu kan, dikasih sama tetangga barulah kita yakin kita bisa mengkonsumsinya. Tapi kalau nggak jelas mangga udah makan aja, entar dulu gitu.
Nah dulu, Tapi saya jangan jadi saya ambil pisau dulu. Nah, dulu saya ambil pisau dulu. Jadi ini apa ya, pembelajaran, makanya kita sharing kayak gini nih ya, biar apa ya, biar kita dapat cerita ya dari teman-teman ini untuk menambah sakofah. Coba kita apa ya, mindset kita jadi berubah sedikit-sedikit, bahwa ngapain sih makan yang haram, yang halal aja ada. Makan sih makan mangga yang haram, orang apa namanya, buah pepaya aja ada yang halal gitu, yang murah-murah, atau singkong aja ada, ngapain maksain gitu kan. Jadi kalau kita punya mindset apa ya, pemikiran bahwa harta yang haram itu kalau kita konsumsi akan mengakibatkan doa kita tidak diijabah selama 40 hari, itu menjadi satu barrier, Pak, satu hambatan kita untuk berbuat atau mengkonsumsi harta yang haram. Termasuk tadi kalkulator sama pulpen tadi, walaupun nggak bisa makan saya kasih orang karena saya takut gitu. Ya mungkin itu sedikit ya Pak ceritanya gitu. Ya terima kasih. Nambahin dikit. Jadi tadi ya, jadi yang tadi wali kota atau teman kita itu, kita bisa mengembalikannya ke hukum asal, bahwasanya itu halal demi menjaga perasaan ya teman kita, karena menyakiti seseorang itu buruk ya, berdosa malah. Saya teringat bukan perkara harta haram, tapi menyakiti saudara. Ada ulama namanya itu Hatim Al-Asam ya. Al-Asam itu artinya tuli ya. Kenapa beliau dijuluki tuli? Jadi suatu ketika ada seorang wanita ya bertanya dengan beliau sambil kentut. Tut gitu ya. Iya. Ya Imam gitu. Mungkin ya Imam, saya bertanya tut gitu kan ya. Nah, demi menjaga perasaan wanita tersebut, itu Imam Hatim apa? Saya nggak dengar. Apa? Untuk menjaga, alhamdulillah imamnya tuli. Iya, untuk menghargai dia, ya, supaya dia tidak malu. Tidak malu. Itu sampai segitu. Tapi sekarang akhirnya dia mendapat julukan Al-Hatim Al-Asam ya. Al-Hatim yang tuli ya. Untuk menjaga perasaan wanita. Setelah wanita itu meninggal ya, setelah ya wanita barulah dia itu memberitahu alasannya. Demikian. Begitu juga sahabat ya, Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau sedang berkumpul, ya. Kemudian ada yang kentut. Nah, kentut juga ya. Kan ada baunya ya. Akhirnya, ayo kita sholat. Nah, kalau misalnya sholat bangun semua, yang kentut ini kan berarti ketahuan ya kan? Batal ya. Akhirnya apa bijaksananya Rasul? Ayo kita sama-sama wudhu. Nah, kan nggak ketahuan. Itu keutamaan menjaga hati saudara sesama muslim. Jadi itu jangan sampai kita itu menyakiti. Karena kenapa? Ketika nanti di akhirat itu salah satu yang diperhitungkan. Seseorang bisa tertahan di pintu surga dikarenakan menyakiti hati saudaranya yang muslim. Wallahu a'lam.